Let me introduce myself. My name is Hengki Kurniawan. I'm from 11.1. Di sini saya akan membuat video tentang penyampaian materi cause and effect material. Oke, di sini ada my great English teacher, guru bahasa Inggris yang hebat, yaitu Bapak Diki Aryandi. Baik, untuk pengertian cause sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, the reason or motive for an action. Artinya yaitu alasan atau motif suatu tindakan. Yang kedua, why something happens. Artinya kenapa sesuatu terjadi atau mengapa sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, happens first, yaitu pertama kali terjadi. Example in rain, artinya yaitu artinya terjadi hujan. Jadi sebabnya itu hujan. Nanti ada efek atau akibat di penjelasan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada efek. Untuk pengertian efek sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, result or conclusion of an action. Artinya hasil atau kesimpulan dari suatu tindakan. Yang kedua, what happened. Apa yang terjadi. Yang ketiga, happens due to a cause. Artinya itu terjadi karena suatu sebab. Oke. Example, contohnya yaitu dari contoh efek itu adalah saya basah. Jadi untuk sebabnya itu yaitu di slide pertama sebelumnya itu tadi yaitu terjadi hujan. Jadi efek dari hujan itu yaitu adalah jadi kebasahan. Oke, next. Untuk signal word cause itu terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu because, yang kedua the reason, yang ketiga on, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan signal words ini dalam membuat kalimat cause dan effect. Next. Untuk selanjutnya yaitu signal words effect. Signal words effect juga terbagi menjadi 10. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Yang pertama adalah as a result, yang kedua then, yang ketiga hence, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan efek ini ketika akan membuat suatu kalimat tentang cause dan effect. Untuk hubungan cause dan effect sendiri itu yaitu, oke, next. Jadi cause dan effect itu mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Di situ ada cause pasti ada effect, dan di mana ada effect pasti ada cause. Seperti contohnya saya di sini membuat tugas. Tugas itu adalah sebab dan akibatnya itu tugasnya selesai. Ya, next. Nah, di sini ada contoh dari effect and cause itu. Example of cause and effect relationship. Di sini ada gambar seorang anak yang hujan-hujanan, dan di sini ada seorang anak yang sakit. Jadi anak-anak yang hujanan itu termasuk ke dalam cause, dan anak menjadi sakit termasuk ke dalam effect. Next. Bisa dilihat di sini untuk kalimat cause dan effect-nya itu yaitu it rides on children as a result of which children become sick. Artinya ada seorang anak-anak yang hujan-hujanan dan akibatnya yaitu anak itu menjadi sakit. Baik, untuk signal words itu sendiri terdapat di sini as a result. Bisa
dilihat signal loss-nya itu as a result. Kemudian untuk cause-nya ini signal loss as a result itu termasuk ke dalam signal loss effect. Jadi kata setelah as a result itu pasti effect. Bisa dilihat ini adalah effect. Effect-nya yaitu of which children become sick. Kemudian untuk cause-nya itu pasti sebelum signal loss effect itu, yaitu influence on children, anak-anak yang berjalan itu termasuk ke cause, dan as a result itu signal loss effect, dan pasti kata kalimat setelah signal loss effect ini yaitu efeknya, yaitu anak-anak itu menjadi sakit karena hujan-hujanan. So kesimpulannya yaitu cause, di mana ada cause pasti ada efek, dan di mana ada efek pasti ada cause. Mereka berdua, cause dan efek itu punya hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, cukup sekian pemaparan materi tentang cause dan efek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Curry Sopan